Cerita dimulai di sebuah kapal para penjebak naga, di mana di kapal itu Hikap dan teman-temannya sedang menyelinap untuk membebaskan para naga yang dikurung. Side, let me handle the tough guy stuff. Headlock every last one of you. I might Saat semua naga sudah berhasil dibebaskan, terlihat Toothless mengecek apakah masih ada naga yang belum dibebaskan. Tapi karena Hikap memanggilnya, dia pun langsung pergi. Ternyata ada satu sosok naga yang sedang berkamuflase di satu kurungan dan terlihat mirip dengan Toothless, cuman berwarna putih. Amazing! Apakah ada jenis naga Night Fury lainnya? Kemudian para naga pun dibawa ke Berg yang sekarang terlihat sudah banyak perubahan dan jumlah naga yang tinggal di sana sudah sangat banyak. Dan sekarang ditambah lagi naga yang berhasil mereka bebaskan semalam. Di sini ada pesan penting yang diberitahu ibunya Hikap. Dia berkata jika Hikap ini terlalu mengandalkan para naganya, bukannya mengandalkan satu sama lain. Salah satu naga yang mereka bebaskan, ada satu naga yang ukurannya lumayan besar. Dia tidak sengaja menyenggol satu pilar dan pilar itu pun langsung rubuh menimpa rumah lainnya yang seketika langsung hancur. Fish meat? Bite your heads? Melihat itu, Gobber pun marah dan berkata, apa gunanya punya naga alpha jika tidak bisa menertibkan naga lainnya? Mendengar itu, Hikap pun langsung menyuruh Toothless untuk menertibkan naga yang besar tadi. Saat di ruang makan, Gobber kembali mengeluarkan keluhannya ke Hikap. Dia berkata, jika Hikap tidak bisa terus-terusan membawa semua naga ke Berg karena jumlah mereka sudah terlalu banyak, itu hanya akan menimbulkan masalah dan juga akan memancing penjebak naga yang baru alias musuh baru. Tapi Hikap menjawab, kita punya Toothless sebagai naga alpha yang akan memimpin para naga. Gobber meminta Hikap agar menjadi pemimpin yang bisa memimpin mereka menuju masa depan. Jangan terus mengurusi hal luar dan cepatlah menikah dengan Astrid. Dan jadilah pemimpin seperti raja dan ratu. Tapi sedang asik mengobrol, tiba-tiba Eret datang dan melaporkan jika dia melihat dua kapal penjebak naga lagi. Sementara itu, di sisi lain, seorang pembunuh naga dengan naganya Death Gripper sedang mengunjungi benteng teman lamanya yang seorang penjebak naga. Pembunuh naga ini bernama Grimmel yang sangat antusias untuk membunuh naga, terutama naga Night Fury. Dia diminta untuk menangkap Toothless sebagai alpha para naga agar semua naga yang ada di Berg bisa dikuasai oleh penjebak naga. Grimmel pun sangat antusias setelah temannya mengatakan jika masih ada naga Night Fury yang tersisa. Dan dia juga diberi umpan satu naga yang tidak dibawa Hikap. Ternyata sosok naga itu adalah betina Light Fury, makanya warnanya putih. Jadi Grimmel ini adalah pembunuh naga dan mengira dia sudah membantai semua Night Fury, makanya dia bersedia membantu temannya karena mendengar masih ada satu naga Night Fury yang tersisa. Kemudian kita diperlihatkan scene masa lalunya Hikap saat dia masih kecil sedang bersama ayahnya. Ayahnya bercerita ke Hikap kecil, jika Berg adalah tanah nenek moyang mereka. Dan jauh di sana, di balik matahari tenggelam, ada suatu tempat yang bernama Hidden World. Sarangnya para naga dengan pintu masuknya sebuah air terjun raksasa. Tempat itulah sarang dan asal semua para naga. Kembali ke masa sekarang. Hikap sepertinya ingin menemukan Hidden World yang diceritakan ayahnya. Tapi kemudian dia disamperin sama Astrid. Astrid juga mulai merasa jika mereka akan terus menjadi sasaran penjebak naga. Karena sekarang sudah terlalu banyak naga yang ada di Berg. Di sini Hikap menjelaskan, mungkin ada cara agar kita tidak diusik terus. Dengan mencari Hidden World yang diceritakan ayahnya dulu. Tapi Astrid berkata, apakah semua orang akan rela meninggalkan tanah kelahiran mereka dari 7 generasi di Berg? Hikap pun menjadi ragu kembali. Tapi di tengah obrolan, Toothless seperti mencium sesuatu di bawah hutan. Dia pun langsung mengeceknya yang diikuti Hikap dan Astrid. Don't bother to wait for us. Naga Light Fury ternyata sengaja dilepaskan
untuk memancing perhatian Toothless. Terlihat naga itu sedang diam dan perlahan didekati oleh Toothless. Naga itu menyuruh Toothless untuk memutar, jangan langsung mendekat. Sepertinya ada jebakan yang dipasang di depannya. Toothless pun langsung kesemsem melihat ada naga dari jenisnya yang masih ada, ditambah itu adalah naga betina. Saat sedang asik bertatapan, naga Light Fury menyadari kehadiran Hiccup dan Astrid dan langsung menembak ke arah mereka. Untung Toothless bisa menenangkannya. Kemudian naga itu pun terbang pergi yang diikuti Toothless, dan terlihat naga Light Fury memiliki skill menghilang dengan sekejap. Magic. Keesokan harinya, Toothless seketika bersikap aneh. Dan sangat jelas terlihat dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan naga Light Fury. Sad and weird. Karena merasa kasihan melihat tingkah Toothless, Hiccup pun kembali ke hutan kemarin untuk mencoba mencari keberadaan naga Light Fury. Tapi sedang mencari, dia tidak sengaja melihat ada sebuah jarum beracun dan curiga ada orang yang memasang jebakan di tempat itu. Dan benar saja, saat Hiccup melempar kayu, jebakan itu langsung bereaksi. I'm here. You see some shiny thing in the wood? Artinya kemarin itu sebenarnya adalah jebakan untuk menangkap Toothless dengan pancingan Light Fury. Berarti Grimmel berhasil menyelinap ke Berg dan memasang jebakan tersebut. Balik ke desa, Hiccup langsung menceritakan jika ada seseorang yang berhasil menyelinap ke desa dan memasang jebakan. Dan saat Eret melihat jarum itu, dia langsung tahu jika itu ulahnya si Grimmel. Dan mengingatkan Hiccup, jangan macam-macam dengan orang ini. Dia adalah pemburu naga yang ahli dan pintar. Well, he doesn't know who he's playing. Not my words. Pada malam harinya, Hiccup mencoba mencari petunjuk di mana letak Hidden World. Tapi, tiba-tiba, Grimmel sudah ada di sana. Dia berkata, serahkan naga Night Fury, karena aku akan membunuhnya dan menuntaskan apa yang sudah aku mulai. Jika tidak, Grimmel akan menghancurkan apa yang Hiccup cintai. Tentu saja, mendengar itu, Hiccup tidak akan mau dan langsung memanggil teman-temannya. Ternyata, itu juga sebuah jebakan yang disiapkan Hiccup. Melihat itu, Grimmel langsung memanggil kedua naganya dan membakar rumahnya Hiccup. Saat melihat keluar, ternyata tidak hanya rumah Hiccup yang terbakar, tapi hampir semua rumah sukunya juga terbakar dan Grimmel berhasil melarikan diri. Into my home. Sit in my defended our way of life. You've never seen anything. Setelah kejadian ini, Hiccup dan temannya langsung mengumpulkan semua orang ke tempat rapat. Di sana, dia berkata jika Bert tidak lagi aman. Dan mengajak semua orang untuk pindah tempat. Tapi sukunya ragu meninggalkan tempat kelahirannya selama 7 generasi. Hiccup mencoba menjelaskan untuk pindah ke tempat yang jauh dari jangkauan penjebak naga. Dan Hiccup mengajak semua sukunya untuk mencari Hidden World, di mana manusia dan para naga bisa hidup dengan damai dan tentunya tempat yang lebih luas. Masalahnya adalah, belum pernah ada orang yang melihat keberadaan Hidden World selama ini. Besoknya mereka langsung terbang meninggalkan Berg dan mencoba mencari keberadaan Hidden World bersama para naga. Saat Grimmel dan teman lamanya ke Berg, mereka mendapati desa sudah sepi tanpa penghuni. Tapi Grimmel tahu kemana arah mereka pergi. Karena dia tahu Toothless perhatiannya sudah teralihkan oleh Light Fury. Dan naga Night Fury tidak bisa terbang terlalu jauh. Ditambah mereka adalah jenis naga yang selalu berpasangan. Di tengah perjalanan, Toothless mencium keberadaan naga Light Fury dan mencoba mengejarnya. Tapi Hiccup malah ditangkap dan dilempar oleh naga Light Fury. Melihat itu, tentu saja Toothless memilih untuk menyelamatkan Hiccup. Tidak lama kemudian mereka menemukan pulau yang lumayan besar dan memutuskan untuk singgah dulu di pulau tersebut. Hiccup meminta sukunya untuk tinggal sementara di sini sampai dia menemukan Hidden World.
dan ibunya akan mencoba untuk melakukan pengintaian sambil memberitahu Hiccup jika dia juga selama bertahun-tahun mencoba mencari Hidden World, namun sampai sekarang belum menemukannya. Semoga yang direncanakan Hiccup ini benar. Hiccup dikasih kata-kata begitu, Hiccup pun langsung kena mental karena merasa beban semua sukunya ada di pundaknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat semua orang tidur, Toothless mendengar sesuatu dan merasakan kehadiran Light Fury. Dan benar saja, itu memang Light Fury dan terlihat bisa menggunakan skill kamuflase. Amazing. Toothless mengikutinya sampai di pinggir danau. Hiccup juga mengikuti mereka. Dan terlihat Toothless sok keren untuk memancing perhatian naga betina. Tapi bukannya keren, yang ada malah kocak. Lagian dia ini naga tapi minta saran ke manusia. Sampai akhirnya dia mencoba caranya sendiri dengan menggambar wajah naga betina di pasir menggunakan ranting pohon. Melihat itu, Hiccup pun kaget. Lah, sejak kapan ini naga masuk les menggambar? Ternyata cara itu berhasil menarik perhatian naga betina. Dan saat naga betina mendekat, dia berkata, "Malas abang, abang ireng." Kemudian dia terbang karena melihat keberadaan Hiccup dan Toothless tidak bisa mengejarnya karena tidak bisa terbang sendiri. Melihat itu, Hiccup langsung membuatkan Toothless sirip baru yang bisa dikendalikan sendiri agar bisa mengejar naga betina. Bentuk kasih sayang Hiccup kepada Toothless. Hiccup ingin Toothless cepat menemukan naga betina dan membawanya pulang. Well. Someone's only we're the ones going crazy. Atta boy, look down at the latest. Kita beralih ke ibunya Hiccup. Saat sedang melakukan pengintaian, dia terkejut melihat pasukan Grimmel jumlahnya sangatlah banyak. Dan dia juga sempat diserang naga Grimmel, tapi beruntung bisa lolos. Dia tidak menyangka jika Grimmel bisa mengikuti mereka sejauh ini, meskipun belum tahu tempat mereka singgah sekarang. Balik lagi ke Toothless yang sedang mencari naga betina. Saat sudah menemukannya, Toothless diajari cara untuk menghilang dengan cepat, tapi selalu gagal. Dan akhirnya Toothless menggunakan caranya sendiri. Amazing! Bagaikan Thor versi naga, Toothless bisa memanggil petir untuk menghilang. Toothless terus diajak terbang, sampai akhirnya dibawa ke tempat seperti yang diceritakan ayahnya Hiccup. Ternyata Hidden World beneran ada. Malam harinya, ibu Hiccup datang dan memberitahu apa yang dia lihat. Mendengar itu, Hiccup mengajak mereka untuk memisahkan Grimmel dari pasukannya. Di sisi lain, di kapalnya, Grimmel sedang mengumpulkan racun dari naganya. Dan dia sudah tahu kedatangan Hiccup dan kawan-kawan. Saat Hiccup mendekat, dia langsung menjatuhkan jebakan dan berhasil mengurung Hiccup. Hiccup bertanya kenapa Grimmel melakukan semua ini. Akhirnya dia menjelaskan. Saat masih kecil, dia berhasil membunuh naga Night Fury dan dianggap pahlawan di desanya. Karena itu, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh semua naga Night Fury untuk kedamaian manusia. Sampailah Hiccup muncul yang mengatakan jika naga tidaklah jahat. Dan Grimmel muak dengan omongan itu. Hiccup berkata, "Tapi kau kan juga punya naga." Grimmel menjawab, "Ini adalah naga yang membunuh naga. Dan dia gua bius dengan racunnya sendiri. Bahkan naga alpha pun tidak bisa menjinakkannya. Dan mereka hanya patuh pada gua." Grimmel langsung mencontohkan dengan menyerang Hiccup. Mereka gagal menangkap Grimmel tapi untung berhasil lolos. Tapi si Cegil malah tertinggal.
takes that stupid baby everywhere. Saat semuanya semakin kacau, ditambah Hiccup tidak sampai berpikir jika Toothless tidak akan kembali lagi karena sudah bersama Light Fury. Dia pun semakin terbebani. Melihat anaknya stres, Valka berkata, "Kalian harus percaya dengan kekuatan masing-masing. Jangan terlalu bergantung dengan para naga," dan meminta Astrid untuk menenangkannya. Astrid langsung mengajak Hiccup naik naganya untuk mencari keberadaan Toothless. Got back. Don't worry. Sementara itu di tempatnya Grimmel, dia malah puyeng mendengar ocehan si Cegil Ravnat. Dia bahkan sampai memintanya untuk pergi saja, bahkan sampai memohon. Tapi ternyata itu adalah pancingan agar dia bisa mengikutinya dan tahu tempat persembunyian Hiccup dan kawan-kawan. Sungguh sangat licik. Good dinner. Ew, you feed your dragon. Balik lagi ke Hiccup dan Astrid. Naganya melacak keberadaan Toothless dan akhirnya mereka tiba di pintu gerbang masuk Hidden World. Saat berada di dalam, mereka pun takjub dengan keindahan tempat itu dan juga terdapat banyak naga lain. Dan tidak disangka, Toothless menjadi pemimpin para naga yang ada di sana. Di sini, Hiccup mulai merasa sedih karena melihat Toothless sudah bahagia dengan pasangannya dan koloni naga lainnya. Dia mulai merasa ini adalah perpisahan untuk mereka berdua. Tapi tiba-tiba ada naga yang mengetahui tempat mereka. Untung saja Toothless menyelamatkan mereka dari amukan para naga dan membawa mereka kembali pulang. Hiccup tiba-tiba teringat dengan masa lalunya, di mana sang ayah sangat bersedih atas kehilangan ibunya dan berkata, "Saat ada cinta, di situ juga akan ada perpisahan. Itulah hidup." Dan itulah yang sekarang Hiccup rasakan. Saat tiba di pulau, Hiccup mencoba mengikhlaskan Toothless pergi bersama Light Fury. Tidak lama si Cegil kembali. Dan Hiccup merasa ada yang aneh karena si Cegil dilepaskan begitu saja. Belum sempat mencerna, Grimmel sudah di sana dan berhasil menangkap Light Fury dan Toothless. Come back! No! Melihat alpha mereka dalam bahaya, para naga langsung datang untuk menolong. Tapi Grimmel mengancam akan membunuh Light Fury. Toothless pun menyuruh naga yang lainnya untuk tidak menyerang. Grimmel langsung membawa Toothless ke kapalnya dan naga mengikuti alpanya. But you are not. Grimmel berkata, "Kau bukanlah apa-apa tanpa nagamu, Hiccup." Di situasi seperti itu, ibunya Hiccup kembali meminta Astrid untuk menguatkan Hiccup. Dan lagi-lagi itu berhasil. Kekuatan cinta memanglah dahsyat. You're back to true. You heard the Probably something stupid. Hiccup langsung mengajak yang lainnya untuk menolong para naga, menggunakan sayap buatan yang membuat mereka bisa terbang. Kali ini Hiccup sadar, kekuatan sebenarnya adalah kepercayaan pada teman-temannya. Misi penyelamatan pun dimulai. Mereka menyerang kapal Grimmel dan menyuruh Toothless agar para naga lainnya juga ikut mengamuk. Dengan amukan para naga, mereka berhasil membuat suasana jadi kacau dan membakar kapal. Hiccup pun mencoba membebaskan Toothless, sedangkan Grimmel menunggangi Light Fury dengan menyuntikkan racun Death Gripper. Setelah berhasil melepaskan Toothless, mereka langsung mengejar Grimmel untuk menyelamatkan Light Fury. Tapi mereka diganggu oleh 4 naga milik Grimmel. Saat situasi terpojok, Toothless mengeluarkan kekuatan petirnya yang membuat 4 naga tadi langsung jatuh kena sambaran geledek. Saat menyerang dari depan, Hiccup berhasil menjatuhkan Grimmel, tapi Toothless terkena jarum beracun dan langsung terjatuh. Melihat itu, Hiccup meminta Light Fury untuk menyelamatkan Toothless, sedangkan dia memilih jatuh bersama Grimmel. Di detik-detik terakhir, akhirnya
Light Fury menyadari jika Hiccup bukan manusia yang jahat dan menolongnya. Sedangkan Grimmel jatuh ke laut dan dimakan Megalodon. Around. Setelah kekacauan berakhir, akhirnya mereka semua mengikhlaskan para naga untuk pergi dan tinggal di Hidden World yang dipimpin oleh Toothless agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Inilah momen di mana persahabatan yang sudah mereka jalin dari film pertama harus berakhir dan mereka pun berpisah demi kebaikan para naga. Fly like a girl. Hidden world. Free. Singkat cerita, musim salju pun tiba dan akhirnya suku Viking menetap di pulau itu dan sedang melakukan acara pernikahan Hiccup dan Astrid. Come, crying to my full. I like sensitive. Beberapa tahun pun berlalu, terlihat Hiccup sudah memiliki 2 anak. Penampilan Hiccup pun berubah dengan adanya jenggot dan kumis. Mereka sekeluarga sedang berlayar dan sampai di gerbang masuk Hidden World. Tanpa disangka, di sana juga ada Toothless bersama Light Fury dan 3 anaknya. Melihat Hiccup, Toothless menghampiri kapalnya. Sejenak sempat tidak mengenali Hiccup, tapi saat mencium bau tangannya, dia langsung tahu jika itu adalah teman lamanya. Hiccup kemudian menyuruh kedua anaknya untuk menyentuh Toothless dan diizinkan oleh Toothless. Mereka pun terbang lagi untuk melepaskan rasa rindu dan cerita pun berakhir. Along. The world believes the dragons are gone. When dragons